Ya shalom alaihim beshem hamasyiah. Hari ini saya ingin bagikan kembali tentang pengajaran-pengajaran kita. Jika saudara diberkati oleh pengajaran-pengajaran ini, saudara bisa share dan like buat video-video ini agar terus kita ingin membagikan pengajaran-pengajaran yang memang kita sharing pada saat ini, kita saling belajar. Ya, hari ini saya ingin membagikan tentang arti, apa sih artinya satu titik pun tidak dihilangkan dalam hukum Taurat. Ya, banyak argumen-argumen dari saudara-saudara kita di luar non-Kristen ini menganggap bahwa ajaran ini adalah ajaran Paulus. Itu sebabnya mengatakan Yesus aja tidak menghilangkan satu titik tentang hukum Taurat, tetapi di Paulus kenapa dihilangkan? Ya, hari ini saya ingin membagikan tentang makna arti tentang dihilangkan satu titik dalam hukum Taurat. Ya, kita lihat dalam kitab Matius pasal 5 ayat 17 dan 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya, digarisbawahi menggenapinya, tidak meniadakannya. Ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sebelum semuanya terjadi. Apa yang semuanya terjadi? Suatu nubuatan di dalam hukum Taurat. Ya, itu harus terjadi. Ya, jadi konteksnya adalah bahwa Yesus menekankan kedatangannya itu tidak untuk meniadakan kitab Taurat. Kedatangannya itu sebagai penggenapan. Ya, tadi di ayat 18 dikatakan sebelum semuanya terjadi. Inilah penggenapan. Jadi Yesus datang untuk penggenapan hukum Taurat. Ya, penggenapan yang bagaimana? Ya, semua janji yang ada di Taurat ya tentang datangnya nabi besar seperti dalam kitab Ulangan pasal 8, Ulangan pasal 6. Ya, Ulangan pasal 16 ayat yang ke-18. Saya bacakan. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Menurut suku-sukumu, mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Ya. Kita lihat juga dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Siapa keturunan dari perempuan itu? Ya, dan akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, ini adalah keturunan dari si Hawa yang akan menjadikan hakim ya akan datang. Ya. Itu bukan ditiadakan tetapi digenapi dalam Yesus. Jadi penggenapan bukan berarti menjalankan ulang, bukan. Ya. Jadi dengan kedatangan Yesus di dalam Taurat telah digenapi di dalam Yesus, di dalam kedatangan Tuhan Yesus ini. Jadi hukum Taurat itu berlaku sampai zamannya Yohanes. Pada masa Yohanes Pembaptis, lalu Yesus yang digenapi sebagai semua dari penulisan kitab Taurat itu. Matius pasal 11 ayat 13 dikatakan, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi digenapilah dengan tampil Yohanes ya pada saat itu di Sungai Yordan. Lukas 16 ayat 16 katakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes.
Ya, perhatikan, berlaku pada masa zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberikan dan setiap orang menggagahinya, merebut memasukkannya. Jadi kerajaan Allah di dalam Kristus, jadi Kristus yang menggenapi semua nubuatan, penulisan para nabi dan kitab Taurat. Ya, kita lihat lagi dalam Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Mengapa harus digenapi? Arti Taurat tidak bisa diganti-ganti, tidak bisa diubah-ubah. Inilah masalahnya keutuhan Taurat. Kata iota dalam bahasa Yunani huruf paling kecil. Ya, maksudnya dari huruf I sampai sekecil apapun tidak bisa diganggu atau digugat oleh manusia. Ya, itulah kata aksara dari Yunani. Kita lihat lagi dalam Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberikan dan setiap orang menggagahi merebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Ya. Dan keseluruhannya dari Taurat ini secara utuh digenapinya di dalam Kristus. Itulah yang dikatakan dalam Kolose. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semua ini hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Jadi penulisan dari para nabi, penulisan dari hukum-hukum Taurat adalah bayangan-bayangan yang akan datang. Nah, wujudnya adalah Kristus. Kristus mewujudkan apa yang dibayangkan di dalam hukum Taurat. Seluruh Taurat itu kita percayai sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Ibrani pasal 10 ayat 11. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Ya, dan bukan hakikatnya dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak akan menyempurnakan mereka yang akan datang mengambil bagian di dalamnya. Ya, dengan demikian seluruh hukum Taurat secara utuh, ya, sampai si iota pun, sampai satu titik pun digenapi di dalam Kristus, jadi tidak dihilangkan. Ya, jadi makna iota artinya makna satu aksara Yunani yang terkecil yang tidak mungkin hilang digugat. Ya, hanya dia digenapi di dalam Kristus. Karena apa? Catatan para nabi atau hukum Taurat, ya, itu adalah bayang-bayangan keselamatan yang akan datang. Ya, dia akan digenapi di waktu yang akan datang, yaitu di dalam Kristus. Nah, bagaimana dengan para nabi? Apakah para nabi tidak selamat? Mereka selamat. Ya, karena kalau kita lihat Kristus sudah hadir secara teofani, ya, secara penampakan sang wujud wujud firman yang berbentuk manusia. Itulah teofani. Boleh dikatakan dengan zaman pra-Kristen. Pada saat firman itu mengambil daging, itulah menjadi zaman kekristenan. Ya, itu aja yang saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.